Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Puji Tuhan, sebelum kita menikmati persekutuan ini, seperti biasa kami tetap meminta supaya saudara juga bisa membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada yang lain saudara, supaya banyak orang bisa menonton, juga memberi komentar yang baik di link YouTube kami, like juga mensubscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Yang sudah melakukan kami ucapkan terima kasih saudara. Kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan saudara. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita menikmati semua itu, mari kita merendahkan diri terlebih dahulu. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan tentunya. Dan saya siapkan satu ayat renungan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-12. Buka Alkitab saudara, kita akan baca bersama, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian jauh pembacaan ini saudaraku. Tuhan kiranya membuka hati kita untuk bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku yaitu pendewasaan iman. Kita akan coba belajar hal ini untuk bisa mengukur apakah kita sudah termasuk orang yang sudah dewasa dalam iman saudaraku. Ada sebuah kisah tentang suku pada bangsa Indian, salah satu suku pada bangsa Indian saudara, yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki mereka. Ini sesuatu yang menarik bagi kita pagi hari ini. Di mana saudara, jika seorang anak laki-laki sudah dianggap cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya. Dia dibawa masuk ke dalam hutan pada waktu malam dengan mata ditutup duanya. Mata duanya ditutup saudara, dan pada tengah malam itu dia dibawa ke dalam hutan. Setelah anak laki-laki tersebut dibawa masuk jauh ke dalam hutan itu, ketika itu malam sudah sangat gelap, sudah sangat larut. Pada saat itu ketika mereka sudah ada di tengah hutan yang gelap itu saudara, penutup mata dari anak laki-laki tersebut akan dibuka. Dan orang yang menghantar dia ke tengah hutan itu akan meninggalkannya sendirian di dalam hutan yang gelap itu pada malam itu. Itu yang kita lihat. Lalu anak ini akan dinyatakan lulus dan diterima menjadi seorang pria dewasa dalam suku itu bila ia bisa bertahan sama sekali tidak berteriak, tidak menangis, tidak ketakutan sepanjang malam hingga malam itu berlalu. Itulah ujiannya saudara. Jadi dibiarkan di sana, tidak boleh menangis, tidak boleh menjerit, tidak boleh berteriak, sampai pada matahari terbit, sehingga dia bisa dinyatakan lulus dalam ujian dan menjadi pria atau laki-laki dewasa.
Malam ya yang begitu pekat, bahkan sangat gelap, saudaraku. Sang anak itu sendirian dan tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan itu. Bahkan telapak tangannya sendiri saja pun ia tidak bisa melihat karena begitu gelapnya malam yang pekat itu, saudaraku. Lalu dari dalam hutan itu juga kita tahu bahwa pada malam ada begitu banyak terdengar suara-suara yang begitu menyeramkan. Termasuk itu auman serigala, burung hantu, dan binatang-binatang pemburu lainnya yang keluar pada waktu malam untuk mencari mangsa. Tentu ini sangat berbahaya ketika kita ada di tengah hutan pada malam yang gelap, saudaraku. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi itu, saudara, sesungguhnya anak ini hendak berteriak. Dia sebenarnya sangat ketakutan. Tetapi karena kerinduan hatinya sadar bahwa itu adalah sebuah ujian yang menentukan jati dirinya untuk menjadi seorang laki-laki dewasa, saudara, maka ia harus menahan diri. Ia harus tetap tenang. Dia harus mampu menguasai dirinya supaya ia dapat dinyatakan lulus ujian kedewasaan tersebut pada malam itu. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak akan terpancing, dia tidak akan terkecoh. Dia akan menahankan dirinya, menguasai diri sepenuhnya supaya dia bisa dinyatakan lulus dalam ujian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu tentunya waktu itu sepertinya berjalan panjang sekali. Bisa kita rasakan, saudaraku, bahwa dalam situasi sulit seperti itu kita akan merasa perjalanan waktu itu begitu panjang. Sedetik itu bisa seperti 1 jam. 1 jam itu bisa seperti 1 malam, saudaraku. Itu akibat dari situasi yang mencekam yang kita alami dalam kehidupan. Sepertinya pergumulan itu begitu panjang, waktu begitu lama berlalu. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia menghadapi pergumulan itu, dia mengharapkan supaya matahari pagi cepat bersinar. Ada sebuah pengharapan di sana. Dalam kegentaran hatinya, dia berharap supaya matahari ini cepat datang. Itulah pengharapan yang meneguhkan dia untuk tak bisa bertahan dalam keadaan sulit itu, saudara. Dan memang ketika cahaya pagi mulai nampak, ya, menampakkan diri sedikit demi sedikit, ia mulai, ya, memiliki pengharapan besar, mulai tumbuh sukacita, mulai tumbuh kebahagiaan, kesenangan dalam dirinya. Ia melihat sekelilingnya pada saat itu ketika matahari sudah mulai bersinar. Ia melihat sekelilingnya, saudaraku, dan ternyata pada saat ia melihat sekelilingnya, ia begitu kaget, saudaraku, karena dia mengetahui bahwa ayah dan saudaranya laki-laki yang lain sedang berdiri di sekelilingnya, tidak jauh daripadanya, di belakangnya, ya, dengan senjata yang lengkap, yang siap untuk menghalau setiap musuh malam itu yang berusaha mengganggu anak itu. Ternyata tanpa sepengetahuannya, ayahnya itu telah mengawasi dirinya sepanjang malam dalam kegelapan yang pekat itu, saudara. Artinya sebenarnya dia tidak sendiri dalam kegelapan itu. Walaupun dia merasa ada ketakutan yang luar biasa, ada ayahnya, ada bapaknya yang mengawasi dia, yang menyertai dia tanpa dia ketahui dalam kegelapan malam itu, saudaraku. Sehingga sekiranya ada sesuatu gangguan pada malam itu, apakah itu ular atau binatang buas yang berusaha untuk mengganggu anaknya itu, saudara, pastilah anak ayahnya itu akan segera menghalau semua gangguan itu. Dan dia tidak membiarkan satu pun menyakiti, satu gangguan pun, satu musuh pun menyakiti anaknya pada malam hari itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai pada dinyatakan sambil ayahnya ini memperhatikan ujian yang diberikan kepada anaknya itu, ternyata anaknya itu tidak berteriak, ternyata anaknya itu bertahan sampai pagi. Akhirnya segera ayahnya itu memeluk anaknya, mencium anaknya, menyatakan, engkau lulus ujian anakku.
Engkau mulai hari ini menjadi laki-laki dewasa di tengah-tengah keluarga kita. Itulah yang dinyatakan oleh ayahnya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan saudara, ini ilustrasi, contoh ya, untuk membuka mata rohani kita dalam menjalani kehidupan ini saudara. Dalam kehidupan kita ini terkadang kita merasakan saudaraku, sepertinya Tuhan itu begitu kejam. Tuhan itu sepertinya begitu jauh. Mengapa kita mengatakan seperti itu? Karena Tuhan, saudaraku, sering mengizinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, di mana di sana kita menghadapi banyak ancaman, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang berat, ya, yang setiap saat dapat menyakiti kehidupan kita, yang setiap saat dapat melukai dan bahkan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Dan seakan-akan Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Olehnya terkadang kita sering mengalami ketakutan, bukan? Karena keadaan yang begitu ya berat itu, terkadang kita ketakutan, kita khawatir, bahkan tidak sering kita putus asa, saudara. Kita berputus asa oleh karena situasi yang sulit itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang gelap seperti itu, kita sering merasa seperti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Karena ya sepertinya kita tidak melihat apa-apa. Kita tidak melihat jalan keluar. Sepertinya semua jalan tertutup dengan penuh kegelapan, saudaraku. Ya, memang kita tidak dapat melihat penyertaannya dalam situasi seperti itu. Ketika kegelapan itu melingkupi hidup kita, kita tidak akan pernah bisa melihat apa-apa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Dia tidak akan membiarkan engkau menghadapi pergumulan itu sendirian. Ada Tuhan yang menolong kita, yang menopang kita, yang menjaga kita di sana. Itu sebagai firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, saudaraku, berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah kita, saudaraku. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi semua pergumulan yang sulit itu, saudara, hanya untuk menguji iman kita. Yakinlah, saudaraku, percayalah. Yang pasti dan perlu kita ketahui juga, bahwa Dia Tuhan kita, Allah kita yang tetap setia bagi kita. Tuhan yang selalu peduli bagi kita. Dia Bapa yang selalu mau menyertai saya dan saudara, menjaga kita senantiasa. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia akan selalu matanya tertuju kepada kita. Dia siap membela dan menolong kita kapanpun dan dimanapun kita menghadapi pergumulan hidup yang berat dalam kehidupan kita. Ia selalu berjaga-jaga di sekeliling kita, saudara, dan selalu siap untuk menyelamatkan kita. Ini keyakinan yang perlu tertanam dalam diri kita sebagai suatu bentuk ujian iman yang mendewasakan kehidupan rohani kita, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi tanya mengapa hidup ini begitu gelap, mengapa pergumulan hidup ini tidak kunjung berhenti. Tetapi tanyakanlah kepada diri Anda, dengan siapa engkau menghadapi semua pergumulan yang gelap itu. Sebab jika Tuhan menyertai engkau di sana, yakinlah, percayalah, engkau akan diberikan kekuatan. Engkau akan diberikan kemampuan untuk bisa keluar dari pergumulan hidupmu, dan engkau akan bisa menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, jangan menyerah dan putus asa, sebab Tuhan mengizinkan kita menghadapi semua pergumulan yang sulit itu hanya untuk mendewasakan iman kita, bukan untuk mencelakakan kita. Sehingga apapun keadaan hidup yang sulit yang sudah hadapi hari ini, yakinkan diri Anda, itu diizinkan Tuhan supaya engkau belajar dewasa dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian, saudaraku. Yakin Tuhan menyertai kita. Inilah yang saya bagikan pada pagi hari ini, kiranya bisa dipakai Tuhan membantu kita semua untuk semakin membekali kehidupan rohani kita lebih baik lagi di hari ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman ini, melengkapi, mempersiapkan kami untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman, dewasa dalam kerohanian kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan,
Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat hamba doakan, berikan mereka kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan umatmu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ada begitu banyak hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan yang sedang terpapar oleh virus corona saat ini. Mereka terbaring di rumah dan bahkan ada yang sedang isolasi di rumah sakit. Dan ada banyak jemaat Tuhan juga yang sedang terpapar. Tuhan Yesus yang baik, dalam situasi gelap dan sulit yang mereka hadapi saat ini, yakinkan bahwa Engkau menopang mereka, Engkau menyertai mereka. Ulurkan tanganmu, bantu mereka Tuhan. Lepaskan mereka, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka hari ini, berikan mereka tetap semangat belajar yang baik. Yang sedang berulang tahun di hari ini, mereka penuh dengan sukacita. Ajar mereka untuk bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada juga banyak umatmu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang terbelenggu kehidupan yang sulit oleh kuasa setan dan kuasa gelap, membuat mereka tidak berdaya. Tuhan yang baik, ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba berdoa memohon berkat Tuhan atas mereka. Tolong mereka Tuhan, sertai mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati hidup mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya mau tetap berpesan, tetaplah semangat, kuat, dan bersuka cita serta bersyukur untuk segala sesuatu, saudaraku. Itu dikehendaki Tuhan hari ini dari kita. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Ada layanan doa, hubungi kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Kalau saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikan kepada yang lain, sehingga ada banyak orang juga yang diberkati Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPD Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.